Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara dengan Dudy Oris. Hey. Dudy Oris orang Islam ya? Oris. Iya. Bisa. Baru kepikir cepet banget ya. Gua sendiri yang punya nama nggak kepikiran ke sana beneran. Iya. Oris itu apa? Oris itu dari Mas Yofi sebetulnya. Ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Original dari Surabaya. Anjir. Beda lagi. Beda. Original harusnya Ordis dong. Orkes disco. Jangan. Original. Emang lu asli Surabaya? Surabaya asli. Maksudnya gede, lahir dan gede di sana. Iya. Bonek. Bonek. Iya. Nah, ketemu Yofi di Itu tadi bonek. Jadi memang kalau mundur ke belakang ceritanya memang Mas Yofi dulu kan dari dulu kan Kahitna. Terus ya. ada teman yang ikut tur bareng sama Kahitna. Dia di band Tik Band kalau nggak salah, Tik Band. TIC itu? Iya. Ya. Tur bareng sama Kahitna. Udah terus temen gue ini kru. Jadi dekat sama Mas Yofi kan, terus cerita gue mau bikin band lagi nih. Agak sedikit lebih rock gitu ceritanya gitu dulu. Sudah langsung nelpon. Lu ikut bikin demo Dut, bikin demo. Mas Yofi mau ada gini, ntar gue kenalin. Udah, jadi di tengah-tengah tur Jawa, Kahitna tur Jawa itu gue samperin Mas Yofi ketemu di Solo. Bawa kaset, masih kaset sih. Iya. Masih kaset. Lagunya masih ingat banget waktu itu gue pakai lagunya Sheila on 7. Lagunya Dan, gue rekam, gue nih, Mas ini suara saya, gitu. Terus nggak lama, selesai tur, udah telepon Dut, gue udah di Jakarta, kamu berangkat ke Jakarta. Gue berangkat ke Jakarta. Bener-bener bonek. Bonek, bener nekat, bener-bener. Iya. Jadi sama sekali belum kenal, baru ketemu saat ngasih demo. Iya. Ketemu pas ngasih demo itu. Tapi sebelumnya lu udah ngeband? Sebelumnya emang main band, memang dulu main ngamen di band cafe ya, gitu. Cafe. Ya zaman-zaman lagi rame juga itu kafenya. Iya. Sempat long trip juga ke Bali gitu. Jadi band gue Surabaya itu banyak ceweknya dong. Alhamdulillah. Enggak. Dulu, ini cerita dulu kan? Iya dulu. Dulu. Ini kan kita ngomongin dulu. Ya kan teman kan banyak. Kalau teman cowok doang kan nggak enak. Nggak sih. enak. Iya. Malah sempet ada masa kita nggak mau nambah temen cowok ya. Itu, ya benar. Takutnya mengundang fitnah ya kan? Aduh. Udah cukup lah, udah segitu. Iya. Jadi itu tahun berapa tuh, Dut? Aku hijrah Jakarta itu tahun 2000. Tahun 2000. Jadi bener momennya sih kalau perjalanan itu jadi pas. Aku main ngamen itu dari tahun 96, 4 tahun keliling. Iya. Nggak mau kuliah tuh ceritanya sih. Keliling jadi penyanyi keliling ya kan. Terus pas abis 2000 itu tahun baru 2000 band gue bubar tuh. Pilihannya mau bikin band baru lagi di Surabaya atau nyoba di tempat yang baru. Ya datang kesempatan dari Mas Yofi, udahlah gue ke Jakarta. Kalau nggak tembus, gue mau ngamen di Jakarta gitu. Kan yang pengen dibikin yang agak ngerok dikit dibanding Kahitna ya. Emang Yofi and Nuno itu lebih rock? Awalnya kalau ngikutin album 1-2 iya, karena kan kalau musiknya Yofi Nuno banyak ada distorsinya gitarnya gitu. Emang itu album 1-2 itu, alhamdulillah nggak ada yang nonton. Yang nonton banyak pemain band, pemain band ngumpul cuma nonton. Fansnya nggak ada, dikit maksudnya. Iya. Karena beda banget kan sama Kahitna. Iya. Emang lu bawain lagu-lagu rock? Waktu off-air sempat bawain. Nggak waktu di kafe-kafe itu? Semua harus ini. Dangdut juga dihajar dulu mah. Yang penting kan waktunya pas. Yoi. Yang paling penting itu waktu. Gitu, harus diatur supaya waktunya pas. Iya. Gue juga penyuka rock, cuman gue kalau nyanyi tuh cuma intro-intronya aja karena gue alirannya rock pendek. Berarti di atas lutut lah ya. Di atas lutut jatuhnya. Sepan lah ini. Iya. Jadi memang perjalanan hidup kita nggak pernah tahu ya. Nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Padahal lo pengennya ngamen, tapi kok dapat kesempatan dari orang yang teman lo yang lo juga nggak kenal Mas Yofinya saat itu. Iya. Iya. Cuman dari dulu memang selalu gue tuh nggak bisa main alat musik sebenarnya, Cing. Jadi cuman bener dari awal nyanyi itu juga modal nekat. Karena dari SMA
kalau pas lagi pensi, Iya. Waktu itu kan semua main rock gitu kan. Gue malah nggak mau main rock waktu itu. Nyanyinya lagu pop. Karena suara nggak sampai waktu itu kan masih yang rock tuh tinggi-tinggi. Betul, gitu ya? Guns N' Roses gitu kan pada bawainnya gitu-gitu. Bon Jovi yang 90-an kan. Gue nggak mau, gue bawainnya yang pop malahan. Biar beda aja, biar kelihatan. Kalau ngikutin situ. Iya, benar-benar. Tujuannya biar banyak temen cewek kan. Gitu. Jadi lagu-lagunya yang gitu, Halmahera gitu nyanyinya dulu. Iya, biar kelihatan beda lah. Biar kelihatan beda. Sampai ke kampus, sempat kuliah, nyarinya juga kampus yang aktif bandnya gitu, bandnya aktif. Udah ada satu, gue sangat mengidolakan Fadly sih dulu, Fadly Padi. Iya. Jadi pas gue SMA lihat dia udah kuliah, wah dia nyanyi di UNER itu ada satu acara musik lorong. Wah seru banget yang nonton dari kampus lain. Gue harus jadi kayak gitu. Akhirnya punya tuh band, walaupun jazz alirannya. Keliling diundang kampus-kampus. Fadly masuk ke kafe, mulai nyanyi kafe. Wah hobi, dapat duit, dapat temen gitu kan. Harus gitu juga, udah. Setiap ada yang band baru yang audisi, di Surabaya ini ada yang audisi ke kafe, gue ikut. Akhirnya sempat satu band juga sama Fadly di Master Key. Sempat bareng tuh, sepanggung. Sebelum Padi. Iya. Habis itu gua jadi masuk ke kafe, udah nyanyi, udah mulai enak. Fadly pindah ke Jakarta sama Padi kan. Gua juga harus ke Jakarta nih gitu aja. Paling enggak gabah lah. Ya. Paling enggak, jangan gabah juga sih. Jangan gabah ya. Masih panjang prosesnya kalau gabah ya kan. Ke nasinya panjang prosesnya. Beras lah. Beras. Biar dekat ya kan. Tapi lo memang dalam hidup ada target-target, gue harus kayak gini nih, gue harus kayak gini gitu. Bukan target sih, lebih ke buat motivasi ya, motivasi. Betul, ya. Kalau dia bisa, gue harusnya bisa dong gitu. Tinggal kalau rezeki itu kan pasti ada aja gitu kan, cobain aja, gas terus. Iya. Asal nggak nabrak orang ya, nggak nabrak orang lain. Iya. Apalagi sama Fadly kayaknya hampir-hampir setipe vokalnya ya. Bisa. Fadly lebih tinggi tapi. Lebih tinggi tapi dia ya. Maksudnya dia bisa, kenapa gua enggak? Iya. Gitu. Nah masuk deh tuh ke Yovie and Nuno. Tahun 2000. Berubah hidup. Enggak dari juga. Yang anak band aja. Iya, malah jadi Yovie yang berubah. Gue jadi nanggung anak Surabaya nih. Udah enak-enak sama Kahitna, gue nyesel juga begini-beginian. Iya, awal 2 album gitu kayak pikirannya dia. Iya. Enggak, jadi ya enggak berubah. Maksudnya ya sama aja kan, anak band mah ngeband aja. Belum ada tanggungan kan waktu itu. Oh, iya. Cuman beda tempat aja. Dua album nggak jalan lah, bisa dibilang nggak jalan. Tapi Yovie tetap nyaman dengan. Tetap, karena memang itu kalau ngobrol-ngobrol di tengah itu memang strateginya dia. Memang dia pengen begitu, baru jualan di album 3. Sengaja nggak dilakuin yang 1-2. Biar gagah dulu. Musiknya biar gagah dulu. Iya, sebenarnya itu sih kata-kata motivasinya buat lu. Baru sadar itu. Tapi udah nggak di Yovie Nuno. Sadarnya udah nggak di Yovie Nuno. Iya. Lagu yang gue ini kan Yovie Nuno. Lagu yang Dia Milikku. Ya. Itu di album 3. Album 3. Album 3 itu ada Menjaga Hati, ada Dia Milikku, ada Janji Suci. Iya. Dan itu ngetopnya luar biasa. Udah berubah belum tuh hidup? Berubah. Dikit. Ada orang yang nggak siap menerima kegagalan, tapi banyak orang juga nggak siap menerima keberhasilan. Dari yang bukan siapa-siapa terus tiba-tiba dapat sesuatu. Nah, lo ada yang berubah gak pada saat semuanya mata tertuju ke Yovie and Nuno tahun-tahun itu ya? Apa yang berubah lo rasain? Beban jadi nambah. Ya kan, maksudnya beban, ngerasanya itu jadi beban nambah gitu kan. Wah, kalau ini udah di posisi ini, jadi tanggung jawab pasti nambah. Nah, harusnya tanggung jawab itu jadi beban malahan. Jujur waktu di Yovie Nuno itu malah sempat apa ya jatuhnya, gue larinya ke alkohol sih waktu itu. Mabuk-mabukan lah gitu ya. Jadi ada berubah, tapi berubahnya gitu. Iya. Cari pelarian lah. Cari pelarian. Kadang-kadang memang di dunia yang gemerlap gitu, kualitas hidup kita justru ditentukan pada saat kita sendiri. Betul. Kalau kita sendiri aman, ya itu kualitas hidup loh. Tapi kalau begitu kita sendiri pengen cari pelarian, berarti hidup kita lagi nggak benar. Iya.
Dan lu merasakan itu juga ya? Iya, karena kan temennya bener-bener jadwal padat banget. Iya. Temennya ya cuman di situ aja, gue ngerasa kayak gak punya temen gitu. Temennya bener-bener cuman di situ. Itu yang dirasain pada saat lagi di atas-atasnya itu ya, lagi. Mau ketemu teman lama susah gitu kan. Karena memang jadwal padat dan itu tadi jadi ada tanggung jawab kan, umpamanya besok ada perform, hari ini nggak mungkin nongkrong gua, udah pasti diem di Lo pernah ngerasain gak sih pada saat lagi ada di atas gitu, terus perlakuan orang-orang juga jadi beda, nggak genuine gitu, fake gitu, ngadepin kita yang tadinya bukan siapa-siapa, terus kayaknya kok jadi lebih ramah. Aku nggak peduli orang sih dari gitu. Iya, nggak, maksudnya sama aja semuanya. Kadang-kadang kan kita diperlakukan tuh ya karena kita lagi di atas tuh orang memperlakukan kita sedemikian istimewa gitu. Iya, aku nggak terlalu peduli. Waktu itu lebih aman lah. Memang kalau dipikir egois, mau mikirnya egois gitu, mikirnya ya udahlah, yang penting gua. Di titik itu ya, yang penting gua aman. Iya. Ya orang-orang juga ngikutin apa mau lu. Iya, itu lagi kayak gitu. Jujur aja kayak gitu. Jadi kalaupun ada yang fake kayak gimana, ada rasa waktu itu memang ya gua waktunya gua nih gitu. Malah gitu. Malah lo manfaatin gitu. Iya. Jadi ya jeleknya begitu. Iya, maksudnya memang setiap orang penerimaannya beda-beda. Itu. Dan akhirnya sebenarnya lo begitu sendiri, akhirnya lo larinya ke alkohol untuk menerima kenyamanan diri sendiri. Iya. Biar sans gitu. Iya. Asik. Biar anak sekarang. Iya kan? Biar ngopi dulu lah. Iya. Tapi lo sampai sampai lo minum sendiri. Kata orang kan lo disebut alkoholik kalau lo udah mulai minumnya sendiri. Udah minum sendiri. Jadi nggak perlu lagi mabok-mabokan bareng orang-orang. Enggak, udah memang jadi kebutuhan. Maksudnya jadi kayak habit. Udah bangun tidur minum. Orang-orang air putih. Kopi. Iya. Kalau lo apa? Ya itu tadi. Nyari-nyari alkohol 70%. Jadi pokoknya keluar rumah itu ngambang aja. Tapi itu mengganggu performa nggak akhirnya? Kalau performa sih enggak, alhamdulillah enggak. Enggak. Jadi ada kupakan itu buat tidur sih sebenarnya. Tapi bangun tidur lu minum. Iya. Bangun tidur, ya karena jadi kebiasaan kan. Iya. Awalnya itu gitu, maksudnya biar karena harus tidur. Iya. Awalnya untuk tidur. Di kota-kota gitu kan, maksudnya beres perform nggak mungkin keluar ke labing gitu kan. Lo nggak gitu susah. Nggak seperti itu. Walaupun lo gede di kafe kan, tapi lo memang bukan penyuka dunia malam. Bukan dari ya itu bagian dari tanggung jawab. Karena kalau masih ada tanggung jawab besok kan ke kota, pindah kota gitu deh. Enggak, udah di kamar ya teman dia nggak bisa tidur ya udah minum gitu. Awalnya dari situ. Terus. Tapi lama-lama badan menyesuaikan. Iya, jadi nggak sadar. Dulu dibilang alkoholik juga nggak mau. Nggak mau. Orang gua rasa gua yang ngatur kok. Iya, nggak ada. Alkoholik enak aja, terserah gua. Gue sih kapan aja mau berhenti bisa. Iya. Padahal itu alkoholik. Padahal itu omongan-omongan orang alkoholik itu. Itu. Lu jangan terlalu, gue sih santai kok. Mana kerja juga jalan aja kan. Ini tapi nggak apa-apa ya ngomong gini? Nggak apa-apa. Bebas ya? Bebas. Itu mah bebas ya? Oh iya. Sans. Oke, iya. Masing-masing orang punya pengalaman cerita yang mudah-mudahan kadang-kadang kalau kita cerita kayak begini nih ada dua sisi ya. Gue mah minum aja sekarang, Dudi masih bisa hidup sampai sekarang. Iya. Atau bisa juga ambil sisi kalau lo lagi dalam keadaan terjerumus jadi alkoholik, masih ada kesempatan untuk sadar Dudi ini bisa. Gitu. Iya, paling nggak sekarang harus bisa. Iya. Tapi sekarang udah nggak. Alhamdulillah udah nggak. Karena juga badan udah banyak ini. Iya. Sakit. Udah mulai ngumpulin. 44 ya? 44. Tahun ini 45. Cuman beda setahun sama yang 46 loh. Iya. Nggak kelihatan ya? Iya. Kelihatan kayak 43 gitu ya. Lama di jalan nih begini nih kalau lama di jalan nih. Iya. Dulu pilihannya gini, Cing. Pilihannya dulu kan kalau susah istirahat mau minum atau bawa obat tidur kan gitu kan. Cuma kalau di rumah bisa minum obat tidur gitu kan. Kalau jalan-jalan kan susah bawa-bawa. Takutnya dia bangun di jalan. Iya, susah juga ya. Kita jadi ngurusin si obat ya. Iya kan, itu dia.
Dan obat ini juga kayaknya ilegal lo dapetin pasti. Iya. Lo nggak ke dokter dan minta resep. Iya. Gitu, anak BO namanya nih dulu juga nih. Tapi gitu. kenal orang dalam lah pasti ya. Iya, adalah. Gitu. Apa dulu obatnya? Dumolit? Bukan. Memang buat tidur. Sanas. Buat tidur. Iya, pakai Sanas. Oh, disebutin semua ini ya. Iya. Tapi ntar bayar nggak Sanas? Enggak dong. Enggak ya? Iya. Tapi sekarang bertambah usia, emang kadang-kadang ada beberapa hal yang baru kita mengerti saat usia kita bertambah, pengalaman kita juga bertambah. Pengalaman waktu muda lo kayak begitu, itu lo sesalin gak sih? Enggak. Sama sekali. Gue pernah nyesalin semua perjalanan hidup. Karena apapun yang terjadi di masa lalu, itu yang membentuk lo sekarang. Iya, buat pembelajaran kan. Ya, makanya dibilang pengalaman adalah guru yang paling berharga. Iya. Asal kita mau belajar. Asal mau belajar. Iya, tapi gimana mau belajar, sekolah aja bolos. Kuliah aja di parkiran. Iya. Kuliah aja lo nyari yang bandnya bagus. Bukannya akademi yang bagus. Iya. Kuliah kok nyari yang bandnya bagus. Iya. Nah, kalau di Yofi berapa tahun gabung-gabungnya? Yofi dari tahun 2000, rilis album pertama 2001, gue resign, mengundurkan diri di tahun 2012. Jadi Kenapa 12 tuh? tahun. Kenapa lo? Udah waktunya, Cing. Emang ada musisi ada waktunya resign? Iya ada. Ada. Banyak pertimbangannya waktu itu. Salah satunya keluarga. Terus itu kalau dari pribadi ya, kalau dari pribadi keluarga. Jadi memang pengen punya waktu yang kalau misalnya gini mikirnya lebih fleksibel ngatur waktu gitu. Oke. Pengen fleksibel ngatur waktu, lebih fleksibel ngatur waktu itu. Terus ya bagian dari itu menantang diri sendiri. Nah, album ketiga tuh keluarnya 2000? Album pertama 2001, album kedua 2004, album ketiga 2007, album keempat 2010. Per 3 tahun ya Vino. Artinya ya itu masih dalam masa Ya. puncaknya deh Ya, sih. bisa Dan lo dibilang gitu. memilih untuk mengundurkan diri. Karena kesibukan yang bikin waktu lo habis, nggak ada waktu untuk diri sendiri. Itu satu itu. Yang kedua ya itu tadi nantang diri sendiri, keluar dari comfort zone. Pengen keluar dari comfort zone. Harusnya kan kita keluar dari comfort zone, keluar dari zona nyaman, ke zona yang lebih nyaman. Harusnya. Itu gue belajarnya nggak sampai di situ. Kurang jauh mainnya. Iya, salah pindah ke zonanya. Salah pindah, iya. Lo jangan terlalu lama di zona nyaman. Harusnya channel ini udah ada lama nih. Jadi gue sadar duluan itu. Ya boleh lo pindah dari zona nyaman, tapi ke zona yang lebih nyaman. Iya. Dan lo melakukan solo akhirnya. Solois ya, jadi setelah Kembali ke sempat sejarah. sempat break dulu. Break setahun nggak ngapa-ngapain. Lo apa kalau memutuskan solo gara-gara sejarah lo ketemu sama Yofi di Solo juga? Enggak. Ya, Bisa balik ke sana ya. Bisa balik ke sana ya. Iya. Memutuskan solonya di Solo juga. Iya. Waktu Solo kayak gue harus solo deh. Iya. Dari anak juga. Jadi pas break setahun itu benar-benar ngurusin anak gue yang paling gede kan. Memang nganterin sekolah, jemput, pokoknya bener-bener. Terus lama-lama dia sendiri yang, ayah nggak pernah nyanyi lagi, gitu. Nggak pernah nyanyi di TV lagi. Lah, emang udah boleh nih? Ya boleh lah, asal jangan sering-sering. Dia udah TKA. TKA ya, umur 5 tahun lah. Nah, 5 tahun. Ya. Udah boleh nih? Boleh, ya itu udah. Oke, ayo rekaman lagi. Tapi temenin ya, dinemenin. Emang lo nggak boleh sama anak lo itu? Siapa nama anaknya? Yang nomor 1 Keisha. Sama anak gue nomor 1 namanya Keisha juga. Iya, Keisha. Jangan-jangan anak lu bukan anak gue. Iya emang. Dia milikku, bukan milikmu gitu. Gue mikir loh. Berat loh. Gue sempet mikir loh. Gitu. Ada. Aduh. Emang lo sempet gak boleh? Ini kopi kan ya? Kopi. Tapi udah gue gerus. Maksudnya anak-anak kecil itu udah bisa apa kesadaran lo sendiri bahwa lo habis waktu buat di luar sehingga ke anak gak ada, atau memang si Keisanya yang minta untuk? Mungkin memang adanya anak itu yang ngerubah semuanya, maksudnya ngerubah pola pikir gua, ngerubah ya cara gua bersikap gitu. Ada tanggung jawab yang lebih lagi. Iya. Kalau lo sama jadwal manggung aja lo tanggung jawab, iya. Apalagi sama anak gitu ya. Iya.
Nah masuk solo, lo siapa yang ngerjain? Langsung yang video gue baca-baca tuh ada ini, Krisna. Ya, langsung Mas Krisna. Langsung Karena aku kenal Mas Krisna juga udah lama. 2004 kenal Mas Krisna. Sempat ditawarin juga 2004 itu untuk diada band. Wah. Cuman kan udah sama Yofi Nuno. Iya. Jadi akhirnya aku ngajakin teman Surabaya, Doni yang akhirnya suaranya juga setipe. Iya. Karena kan gue udah denger materinya dulu, Cing. Materinya ada band yang Manusia Bodoh itu. Iya, yang geser dari Baim. Dengar jadi, ini cocok nih kayaknya. Gue ajakin ke Jakarta, kenalin, jalan Doni, alhamdulillah. Sekarang udah enggak lagi. Udah enggak juga. Iya. Dia emang solo dulu juga. belum ada yang satu vokalis 2 band. Ada nggak sih? Yofi Nuno. Bukan satu vokalis, dua. Dia punya 2 band. Nggak ada. Nggak boleh ya? Nggak ada. Kan susah. Kepalanya 1, badannya 2, susah. Kalau Monster juga jelek banget tuh kan. Gitu. Jelek banget kalau Monster. Buluk 2 band Buluk. Buluk ya? Superglad sama apa? Oh iya. 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 Itu kan pengetahuan gua kurang luas ternyata emang. Pengaruh alkohol kali. Ini kopi kan? Tapi udah gak gerus. Iya. Dan karir solo lo secara objektif lo menilai lebih bagus atau lebih puas karena semuanya sendiri. Karena itu di balik aku kan memang nggak bisa bermain alat musik, terus nyiptain lagu juga enggak. Jadi juga enggak. Jadi sekarang aku memposisikan penyanyi itu penyampai pesan. Dengan solo karir aku bisa kerjasama dengan banyak pencipta lagu. Jadi kan banyak cerita aku sampein gitu. Kalau dulu Yofi Nuno kan berarti Mas Yofi doang gitu kan. Jadi pas jadi solois memang pengen sama si A, sama si B, sama si C. Kalau dari jenis musiknya juga lo apa aja? Atau lo yang menentuin? Gue pengen solo, gue pengen tampil seperti udah nyaman di pop sih. Pengennya sih ngerok tapi nggak pantas suaranya gimana. Jadi udahlah pop aja. Kan ada tuh yang rock yang suaranya berat-berat begini. Siapa ya? Ada. Nggak ada deh. Ya. Nggak ada ya? Nggak ada kan? Gue sebutin juga lo akan nggak tahu karena lo kurang juga pengetahuan. Itu dia. Takutnya gitu kan? Ya udah, mending jangan lah ya. Iya. Jadi solo udah 10 tahun lah masuk. 10 tahun masuk. Berapa udah ada album atau berapa single yang udah keluar? Barusan aku rilis mini album bareng Mas Krisna juga. Barusan ini kapan maksudnya? Barusan itu awal Dari April. Sebelum kesini. Awal April. Dan kalau mau ini udah ada di YouTube-nya udah ada? YouTube ada. Di mana mau lihatnya? Di Dudi Oris Official. Di channel lain juga belum? Belum. Di situ aja. Itu apa? Produksi sendiri? Produksi sendiri. Jadi ceritanya lucu. Jadi sama Mas Krisna dari yang single pertama, pengen single pertama gue langsung ke Mas Krisna. Mas, gue pengen nyanyi solo. Gue pengen lagunya dari lu. Gue pengen lagunya tetap temanya cinta, tapi cintanya yang universal. Jadi ya balik lagi, pengennya ketika dinyanyiin anak kecil itu lagunya nggak aneh. Iya. Diterima sama anak yang remaja itu masih relate gitu. Tapi orang yang udah berumur atau udah dewasa juga dengernya masih nyaman gitu. Karena jadi Laksana kan sebenarnya dewasa di Yofi dan Nuno. Iya. Jadilah itu. Jadi Laksana Surgaku. Laksana Surgaku itu. Itu cukup puas karena ada dulu acara Idola Cilik atau apa itu pakai lagu itu juga. Jadi iya bener. Jadi secara pribadi itu maksudnya dinyanyiin anak kecil dapat gitu. Sesuai dengan keinginan. Gitu. Itu bentuk kepuasan sendiri sih. Iya. Dan kadang-kadang ada beberapa hal yang tidak bisa disandingkan dengan kepuasan ekonomi ya. Betul. Ada kadang-kadang kita ngerasa ada prioritas lah ya. Betul. Nggak apa-apa gue ekonomi dapat banyak, yang penting ini dapat gede. Kalau sekarang kan yang penting waktunya. Benar. Yang penting waktunya pas aja. Waktunya pas. Gitu. Jadi nggak semuanya dihitung gitu. Nggak bisa. Yang penting waktunya pas. Kerja itu yang penting nyaman. Urusan duit mah nomor 1. Iya. Mikir lagi. Kenapa sih dengan speed gue ini pagi-pagi? Pengaruh alkohol. Iya. Sekarang kita masuk ke dunia digital. Gue tuh selalu ngelihat nih ada beberapa kegagapan kita yang udah hadir duluan di dunia entertainment masuk ke digital. Lo juga mengalami itu nggak? Gagap
sedemikian berubahnya ini ya. Selain gagap, gue latah. Tadi Cing Abdul batuk, gue batuk. Iya. Untung nggak ayam-ayam. Beda. Iya. Semua Cing. Jadi memang sebetulnya bukan di Indonesia aja gitu ya. Di dunia gue lihat juga sebetulnya sama itu. Polanya itu sama karena konvensional sama digital memang beda. Ini kalau ngobrol sama Mas Yofi memang dari dulu kalau ngomongin musik nih, dari piringan hitam ke kaset itu juga butuh waktu kan. Dari kaset ke CD itu juga butuh waktu. Nggak smooth gitu, memang butuh waktu. Nah dari fisik ke digitalnya sendiri itu kemarin juga cukup lama ini, paling lama gitu kan. Apalagi sekarang menginjak ke yang ya gini, streaming online gitu. Sosial media. Cuma kan gini, kalau menurut gue ya, misalnya pindah dari piringan hitam ke kaset itu kan cuman medianya. Cuma pasarnya tetap sama. Pasarnya sebenarnya sama. Nah, sekarang kan kita kalau ngeliat media ini pasarnya juga udah beda. Orang udah nggak nonton TV misalnya. Betul. Udah nggak denger. Kurang lah ya, udah berkurang. Udah nggak terlalu denger radio. Bisa lewat yang streaming. Pasarnya yang berbeda. Nah itu lo ada kegagapan nggak ngadepin itu? Pasti sih. Jadi belajar lagi, jadi banyak berteman sama anak muda-muda harusnya. Gitu. Dan akhirnya harus menyerah juga sedikit gitu kan, karena memang nggak semuanya bisa dikerjakan sendiri. Dulu dengan Solo Karir kan kelihatannya bisa nih semuanya sendiri gitu. Ternyata nggak bisa, memang harus ada kerjasama dengan tim, dengan ini. Kalau zaman sekarang kayaknya nggak mungkin deh. Mendingan kerjasama kita sama siapa. Iya. Banyak yang bilang sekarang udah bukan zamannya kompetisi tapi zamannya kolaborasi. Iya. Aku setuju itu, setuju banget. Memang seperti itu ya. Ada bagian-bagian dari diri kita yang harus mengalah. Untuk ya emang kita nggak bisa kerjain semua sekarang. Termasuk itu tadi obrolan off-air kita tadi. Naruh ego di tempat yang benar. Gitu kan. Artinya bukan dihilangkan gitu kan. Dihilangkan. Tapi ego tuh harus ada supaya kita tetap jalan sesuai track kita gitu. Betul. Ya. Tapi ada beberapa yang harus kita kurangin sedikit. Iya. Dan itu cukup berat ya, lo ngerasanya untuk berkompromi sama keadaan. Bukan cukup berat, butuh waktu. Butuh waktu. Ya, butuh waktu. Seperti piringan hitam ke kaset. Iya. Nggak lama jadi. Karena kalau kelamaan kita ditinggalin juga itu. Kegerus. Iya, kegerus. Iya. Kopi aja kan ini. Iya, kopi. Nggak digerus. Tahu apa yang digerus apa gimana nih? Salah ngasih. Jadi jujur ya kan? Susah. Iya. Kalau di pandemi nih sekarang, lo termasuk yang, kalau gue sih termasuk yang terpukul menghadapi pandemi ini, sangat tidak siap dan sangat drastis perubahan dari hidup gue. Lo juga termasuk itu? Ya, sangat. Dan aku pikir hampir semuanya teman-teman nggak ada yang siap. Yang siap ya mungkin teman-teman yang udah siap secara itu tadi, sosial medianya udah siap gitu. Kalau ngomongin industri nih udah sadar digital dari awal. Kalau yang konvensional nggak ada yang siap, pasti langsung. Langsung kayak rem tangan kan kemarin, langsung rem tangan terus dia udah diem aja gitu, mau ngapain nih gitu kan. Kalau yang teman-teman yang lain masih rem kaki tuh ya kan. Masih bisa kan. Didorong juga masih bisa. Kalau rem tangan nggak bisa. Rem tangan udah nggak bisa. Dia main kanan kiri, jadi mau gimana nih gitu. Dia udah kan butuh waktu buat ngelepasin rem tangannya kan, buat jalan lagi. Tapi kan yang solo di April kemarin berarti lo bikin selama pandemi? Selama beberapa ya. Mini albumnya. Jadi mini album yang sama Mas Krisna itu sebetulnya kompilasi, kumpulan karya-karya yang udah aku bikin bareng Mas Krisna. Yang tadinya kesebar tuh Cing, sempat kesebar di mana-mana, jadiin satu nih, di-compiling jadi satu. Sebetulnya kalau dikumpulin tuh bisa jadi album, mudah-mudahan tahun ini sih bisa di... Tapi ada lagu barunya? Ada lagu barunya. Ada satu lagu barunya, yang pas bener-bener dibikin pas pandemi. Iya. Bikinnya juga dari rumah masing-masing? Dari rumah. Dari rumah. Lagi musim-musim itu dulu tuh ya. Di Instagram ada yang ngebas, di Surabaya ada yang keyboard di Jakarta. Itu tadi, kreativitas nggak boleh berhenti kan. Jadi pas lagi kondisi begitu kan gitu, jadi mau gimana gini kan. Ya salah satunya jadi, oh ternyata bisa nih rekamannya kayak gini aja nih, gini kita lempar data gini. Yang tadinya mikirnya kalau rekaman ya harus di studio, kita harus sewa, ketemu bareng, sekarang udah enggak ya. Ada beberapa orang yang ngerasa lebih nyaman itu karena dia ngisi sendiri sih ya, kepengennya aja.
kalau mau diskusi juga terlalu ribet, Iya, jadi akhirnya diterima aja iya, sama iya, si ininya, iya. gitu ya. Ya kreativitas itu seperti sperma. Kalau kita nggak keluarin kita pusing. Itu. Jadi harus dikeluarin. Di mana kayak dikeluarinnya? Itu. Saya harus setuju dengan ini. Iya, iya. Nah kalau sebelum pandemi kan jelas sih ngeluarin single atau ngeluarin album nih udah ada langkah-langkahnya. Gue akan promo di sini, gue akan melakukan ini, akan tour radio gitu. Nah ini begitu masa-masa ini apa yang dilakukan apa untuk pemasaran lah istilahnya? Iya. Kalau kemarin itu di tahun pertama itu justru nggak mikirin caranya gimana sih. Jadi bikin aja dulu. Ada yang ini punya lagu, Mas, gua ada lagu bagus, coba deh isi. Oke, bikin aja. Jadi punya tabungan banyak. Jadi pas tahun kedua pandemi ini, jadi dari awal tahun udah mulai tinggal ngeluarin tuh. Nah promonya jadi ternyata promonya bisa lewat online gitu, maksudnya live IG gitu kan. Ya udah itu yang dijalanin. Kemarin kan belum bisa nih kita datang main-main kemana-mana. Ya udah di rumah, bener-bener di rumah saja. Terus digital downloadnya juga udah. Dan itu lumayan ada. Itu kan bisa kecatat berapa yang udah. Iya. Udah berapa ini. Iya. Secara kuantitas gimana? Happy nggak? Happy. Progresnya sih bagus. Kalau bicara banyaknya mungkin belum gitu. Teman progresnya ada. Grafik, Iya. April sekarang bulan? Sekarang bulan Juni. 2 bulan. Udah dua bulan. 2 bulan. Apa yang mau lo lakuin lagi nih ke depannya yang paling deket? Di pertengahan Juni nanti bakalan ada rilisan baru lagi. Udah. Tapi kemarin sama Mas Tisna ini ada sama salah satu komposer muda juga, sama PK Iskandar. Anak muda ini? Anak muda. Iya, udah mulai kolaborasi dah ya. Iya. Dulu kita kalau ini, gue pengennya sama yang lebih senior. Iya. Udah. Sekarang udah nggak ada. Nggak ada kayak gitu. Sama semua ya. Asal materinya cocok, ini ayo sikat aja. Kenapa strategi promosi segala macam udah dipikirin belum sekarang? Sudah ada tim yang mikirkan. Anjay. Asik. Dikurangin dikit-dikit gitu. Iya. Jadi sekarang tinggal nyanyi aja lah, balik. Nyanyi aja. Ketemu teman-teman gitu. Jaga relasi gitu. Dan itu lebih enteng sebenarnya ya. Iya. Nggak semuanya terbeban di kita. Itu. Mudah-mudahan sih jalan ya. Amin. Iya. Lo hidup tadi kalau gue dengar dari cerita ya, gue pengen ini harus bisa nih, ini harus bisa kayak kayak Fadli. Sekarang lo masih ada nggak ya orang yang lo nih, gue harus bisa nih kayak dia nih? Sekarang pengen nggak ada ya. Udah Tua sih ya. Iya. Itu tadi. Yang penting cepet banget iyanya ya. Cepet banget. Iya gitu. Nggak, lebih realistis. Maksudnya lebih realistis. Jadi berada di industri dengan kondisi sekarang ini sudah sangat bersyukur banget gitu kan. Iya. Kan memang kalau di musik ini ngomongan Mas Yofi juga, di musik memang tenang. Musik bukan kayak balap lari yang nyampe finish duluan pemenangnya. Jadi lu enjoy aja, nikmatin prosesnya. Sekarang tinggal nikmatin prosesnya aja. Tetap nikmatin proses. Udah, jadi nggak ada kesini ini finishnya gas lagi, ini finishnya enggak, udah langsam aja. Justru prosesnya yang kita nikmati. Iya. Malah hidup lebih enak kayaknya. Harusnya. Manusia kan bisa berencana, anggaran juga yang menentukan. Ini tingkat kesuksesannya tidak batuk tadi pas Ceng ngomong gitu. Itu tingkat kesuksesan juga. Iya. Aduh, anggaran kadang juga. Dulu kita suka lupa bahwa hidup itu adalah proses, jadi kita harus nikmatin proses. Ya. Kalau kita selalu orientasi target, kecewanya lebih sering. Iya. Itu ya. Dan lo udah, karena itu lo kesadaran itu didapat setelah melewati itu tadi, setelah berkompromi dengan ego itu. Karena ego, kalau gue ego harus keluarin semua dulu. Iya. Setelah keluar semua baru. Oke. Gitu. Kalau cerita lo tadi kan ini kayak gue harus bisa kayak dia, harus kayak dia. Jadi lo prosesnya nggak lo nikmatin, yang gue harus nyampe sana gitu. Iya. Lupa, bukan nggak dimati, lupa ada proses itu. Lupa ada proses gitu. Nah sekarang sih hidup jadi lebih apa ya, ngejalannya lebih enak kali ya. Lebih enak. Karena proses itu yang kita nikmati. Setiap proses dinikmatin, disyukurin, gitu aja. Ya, coba lagi. Ya, kalau gagal kita bisa coba lagi, kan masih ada kesempatan untuk gagal lagi. Itu lagi.
Janganlah Cing ya. Jangan ya. Jangan. Maksudnya kalau sekali gagal, 2 kali gagal, ntar ketiga gagal kan kita udah terbiasa gagal. Iya jadi juga bisa sih. nerima. Lebih enteng gitu ya. Lebih enteng nerimanya. Iya. Tapi mudah-mudahan Janganlah. berhasil. Jangan ya. Iya. Karena itu doa. Gue masih nego lu. Gue masih dinego ini. Jangan terlalu sering gagal. Ya kalau Laksana Surga buat FTV ya? FTV dulu ya, FTV. Iya. Surgaku. Ya booming juga lah gitu ya. Laksana Surga tuh. Iya. Amin, alhamdulillah. Ya itu ya, memang kita harus menurunkan ego pada saat kita pernah ada di satu posisi. Iya. Terus di stage kehidupan kita yang lain, kita ada di bawah, itu agak gimana gitu ya. Tapi kan akhirnya gini, maksudnya yang gue sadarin ternyata memang kadang di atas, kadang di bawah. Tapi harusnya circle-nya kan gitu. Iya. Jadi pas kita di bawahnya, dia lagi di bawah itu bukan di bawah yang sini. Iya, grafiknya tetap gitu ya, naik ke atas gitu ya. Bukan Tetap kayak gini. per ke bawah gitu ya. Iya, bukan. Balik lagi, Iya. alkohol, enggak gitu. Jangan kan. Gitu. Alkohol boleh ditit. Ditit lagi gue ngomong. Udah telat lagi. Udah telat ya. Ya udah banyak banget. Iya. Nah sekarang target yang paling dekat. Target paling dekat ini album. Ini kan masih mini album ya Mas Krisna. Insya Allah jadi album. Video klip segala macam itu yang ngerjain siapa? Video klip yang ngerjain teman-teman sendiri. Sendiri juga. Masih kalau yang EP kemarin masih video lirik dulu. EP itu Mini album. Ya. EP apa sih? Biar kelihatan keren aja. Gue panjangannya juga nggak ngerti sih. Mesti googling dulu kayaknya. Ya gue EP itu. Tahu dah. Iya, itulah pokoknya. Ntar bisa googling aja. Iya, EP itu mini album. Jadi sebelum ada single, ada mini album, ada album sesungguhnya. Lo yang album bener tuh belum? Belum. Iya. Padahal sebenarnya udah ada lagu stok untuk bikin album. Udah. 10-12 lagu gitu. Insya Allah sih udah. Oh. Tinggal eksekusi. Tinggal eksekusinya. Iya. Tapi lo lagi nikmatin prosesnya. Iya, pelan-pelan dulu. Mantap. Iya. Oke, Dudi, terima kasih sudah hadir di sini. Thank you, Cing Abdel. Bagi pengalaman, karena banyak orang yang nonton ini juga mendapatkan hikmah dari orang tuanya masing-masing. Lebih jelas jalurnya kalau dari orang tua. Mendingan lo dengerin orang tua lah. Iya, benar. Daripada nasihat di sini ya. Benar. Tetap jalurnya langsung surga masalahnya. Iya. Orang dia pengen tato kagak jadi. Nggak jadi. Gara-gara ditelepon. Iya. Rocker sayang ibu gitu. Iya. Karena itu surga kita di dunia tuh ada di ibu. Iya. Sekali aja lo mengkhianati ibu, kayak lo akan dikhianati hidup selama-lamanya gitu. Dudi, terima kasih. Thank you. Mudah-mudahan langkahnya berhasil semua. Amin. Sesuai dengan target. Amin. Iya. Oke, kita bisa ketemu lagi di wawancara dengan tamu yang berikutnya.